Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Dwi Wahyuni, CGP Angkatan 4, Kabupaten Blitar, dari UPT SD Negeri Karanggondang 2 akan memaparkan aksi nyata 1.4 saya, yaitu budaya positif. Terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator saya, Ibu Imyatun Muayyanah, pengajar praktik saya Bapak Budi Sulistiono, serta Ibu Kepala Sekolah saya Ibu Dwi Yuni Kartini yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada saya. Berikut ini saya sampaikan latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang saya gunakan dalam kegiatan ini, serta pendukung dari kegiatan aksi nyata saya 1.4 yang selanjutnya diikuti dengan dokumentasi kegiatan budaya positif, restitusi, dan juga kegiatan Apakah kamu tahu mengapa Bu Guru memanggil kamu kemari? Mengerti Bu, hari ini saya datang terlambat lagi ke sekolah. Rian, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering datang ke sekolah terlambat ya. Tetapi di sini Bu Guru tidak akan fokus pada kesalahan kamu. Ibu hanya ingin mengetahui apa alasannya mengapa kamu sering datang ke sekolah terlambat dan mencari solusi atas permasalahan ini. Iya Bu. Ibu mengerti, pastinya kamu punya alasan mengapa sampai kamu sering datang ke sekolah terlambat akhir-akhir ini. Bolehkah Bu Guru mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga kamu sering datang terlambat ke sekolah? Saya sering tidur larut malam, Bu, sehingga saya sering bangun kesiangan. Kalau boleh tahu, mengapa kamu sering tidur larut malam, Rian? Saya bermain game online, Bu. Rian, apakah kamu ingat tentang kesepakatan kelas yang telah kita yakini? Apakah salah satunya, Rian? Ingat, Bu, masuk kelas tepat waktu, Bu. Kira-kira apa solusinya agar kamu datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu, Rian? Saya harus bangun lebih pagi lagi. Untuk bangun lebih pagi, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan berusaha untuk tidur lebih awal dan tidak bermain game online sehingga larut malam. Baiklah Rian, saya hargai usaha kamu dengan keyakinan untuk bangun lebih pagi dan datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang kamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri Karanggondang 2 yang pada hari ini diberi kesempatan untuk berbagi dengan rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karanggondang 2, serta diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya Endah Dwi Wahyuni, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, pada siang hari ini akan mempresentasikan kerja saya, yaitu aksi nyata guru penggerak dengan mengangkat tema budaya positif.
Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya kita memiliki Bapak Pendidikan yang sangat hebat. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, di mana pendidikan dan pengajaran adalah hal yang saling berkaitan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ada 5. Yang pertama, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi dapat kita ketahui bahwa anak lahir telah membawa kodratnya masing-masing. Anak lahir dengan segala keunikan dan kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah menuntun, tidak menuntut. Kemudian yang kedua, pendidikan berpihak kepada anak. Ini mengarah kepada merdeka belajar. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru terhadap anak. Kemudian yang ketiga, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ini mematahkan teori tabula rasa, di mana anak lahir telah membawa tulisan atau garis samar. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan garis-garis tersebut. Kemudian yang keempat, menumbuhkan budi pekerti anak, di mana tugas kita adalah mengarahkan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Dapat kita ibaratkan kita sebagai pendidik itu sebagai seorang petani, di mana tugas kita hanya mengarahkan, memupuk. Ibarat kata seorang petani tidak dapat mengubah sebutir padi menjadi sebatang pohon jagung. Kita hanya bisa memupuk, menyiangi dari rumput-rumput liar ataupun mengairinya. Kemudian ada pun tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu persiapan pelajar Indonesia menjadi masyarakat global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang kemudian kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu, berikut adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Nah, dari pelajar Pancasila ini kita bisa menumbuhkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Monggo Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari sini kita tahu bahwa budaya itu berkembang. Budaya itu terbentuk dari sebuah kebiasaan, bukan sebuah tekanan, gitu ya. Nah, untuk mencapai budaya positif, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita merubah paradigma terlebih dahulu. Kemudian kita menerapkan disiplin positif, kemudian membuat keyakinan, diawali dengan keyakinan kelas kita masing-masing, kemudian kita memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga hendaknya
juga segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan perubahan paradigma teori kontrol atau yang biasa kita sebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama yang harus kita rubah ilusi guru mengontrol murid. Nah, harus kita rubah, bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini, paradigma ini harus kita ubah bahwa untuk menguatkan karakter seseorang, kita tidak harus melakukan atau memberikan hukuman sehingga orang tersebut atau anak tersebut merasa bersalah. Yang ketiga, paradigma ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang harus kita ubah lagi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa demikian? Perlu dirubah karena anak tidak bisa dipaksa. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita orang dewasa hanya bertugas untuk menuntun atau mengarahkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Yang dahulu kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Bisakah kita merubah orang semuanya harus berpendapat sama dengan kita? Tidak. Ya, tidak. Tetapi kita bisa melakukan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak harus orang lain mengikuti kita, tetapi kita berusaha memahami jalan pikiran orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu selalu salah? Tidak. Ya, tidak. Sehingga kita bisa merubahnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi belum tentu yang perilaku buruk itu tidak ada tujuannya. Kemudian orang bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah ke teori kontrol menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah kita ubah menjadi tidak ada menang, tidak ada kalah, sehingga model berpikirnya adalah menang-menang. Kemudian, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu sekalian, disiplin positif adalah sebuah program yang dirancang untuk mengajar murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Adapun tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk bekerjasama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Yang harus digarisbawahi adalah bekerja sama. Kita bekerja sama dengan siswa, tidak siswa yang wajib mengikuti kita, tapi kita berkolaborasi atau bekerja sama. Kemudian apa bedanya disiplin dan hukuman? Kalau disiplin itu merujuk pada mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek. Jadi melatih seseorang untuk mematuhi peraturan, sedangkan hukuman itu mengendalikan perilaku, gitu nggih. Jadi kalau disiplin itu mengajak untuk melatih seseorang mematuhi peraturan, sedangkan hukuman itu mengendalikan. Jadi disiplin yang ada hukumannya itu mereka akan disiplin karena takut dihukum, seperti itu. Kemudian apa tujuan akhir dari disiplin? Tujuan akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri, paham apa yang mereka lakukan, tidak dikendalikan oleh orang lain dalam menjalankan sebuah kedisiplinan. Mereka juga bisa mengambil inisiatif, menjadi lebih bertanggung jawab atas pilihan yang telah mereka ambil.
dan mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan orang lain karena pilihannya diambil oleh mereka sendiri. Kemudian disiplin sebaiknya juga menerapkan bahwa satu, fokus dalam mengoreksi dan mendidik. Kemudian disiplin juga harus mendorong tanggung jawab dan disiplin diri. Jadi disiplin itu kuncinya harus tanggung jawab yang berawal dari disiplin diri sendiri. Kemudian juga jangan pernah merusak atau membahayakan martabat pelajar ataupun pendidik. Nah, ini Bapak Ibu adalah teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu memiliki teori atau motivasinya ada yang eksternal dan juga internal. Eksternal itu dari luar, sedangkan internal motivasi dari dirinya sendiri. Contohnya untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya datang sekolah tepat waktu karena takut dihukum, atau apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, apa yang akan terjadi jika saya melakukan kesalahan. Kemudian lagi untuk motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Kenapa ini mendapatkan jika saya melakukannya? Nanti kalau tidak melakukan berarti tidak mendapatkan, begitu ya. Kemudian untuk motivasi internalnya, untuk menghargai sendiri sebagai insan yang sesuai dengan harapan diri kita sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, dari diri sendiri berarti motivasinya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada survival atau bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apa itu survival atau bertahan hidup? Nah, bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian cinta dan kasih, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan dan hubungan serta koneksi sosial, merasa ingin dicintai, ingin dikasihi. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi-prestasi yang telah dia raih. Selanjutnya, kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kebebasan dirinya untuk menentukan apa yang akan diambil, keputusan apa yang akan diambil. Selanjutnya, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Jadi kebahagiaan, kebutuhan seseorang untuk mendapatkan sebuah kesenangan dirinya sendiri sehingga mereka atau anak merasa bahagia. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Tindakannya biasanya kita menghukum anak, dan ini cenderung menyakitkan bagi anak. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Tindakannya menceramahi, mendiamkan, membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi teman yaitu membuat pemakluman. Misalnya, anak akan merasa nyaman karena dimaklumi kesalahannya oleh guru tersebut. Selanjutnya, yang keempat posisi pengontrol yaitu pemantau atau mencatat. Hanya memantau atau mengontrol peserta didiknya. Kemudian, ini posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ini adalah menurut saya posisi yang tepat Bapak Ibu ya. Karena posisi manajer ini guru berperan untuk bertanya, kemudian membuat kesepakatan. Jadi tidak menuntut anak-anaknya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gurunya. Jadi di sini membuat kesepakatan. Jadi seorang guru benar-benar menuntun. Selanjutnya kita memahami tentang apa itu keyakinan kelas, apa itu hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat kenapa harus mengapa keyakinan kelas?
peraturan? Ya? Karena peraturan itu mengikat dan harus kita patuhi. Ya, karena peraturan itu mengikat dan harus kita patuhi. Lalu apakah keyakinan kelas itu mengikat dan harus kita patuhi? Mari kita perhatikan statement berikut ini. Statement pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Pak Yogi, mengapa? Mengapa kita harus pakai helm? Untuk keamanan. Untuk keamanan. Kira-kira kalau untuk keamanan itu masuk keyakinan apa masuk kategori takut hukuman? Keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena yakin jika menggunakan helm maka akan aman. Baik, kita selanjutnya ke statement yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mungkin Bu Indri atau Bunda? Biar tidak terkena penyakit. Berarti itu keyakinan atau takut dengan adanya hukuman? Keyakinan. Kalau hukuman kira-kira apa ya? Takut dimarahi bu guru. Takut dimarahi bu guru. Baiklah. Lalu apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau yakin dengan menggunakan masker akan terhindar dari penyakit, terhindar dari corona, berarti yakin akan lebih dilakukan, diawasi guru atau tidak tetap menggunakan masker. Coba kalau itu takut hukuman, pasti menggunakan maskernya hanya ketika diawasi saja, gitu nggih. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hukuman ataupun penghargaan. Nah, berikut ini ada dua peraturan ya. Coba ini yang masuk keyakinan yang mana ya? Yang kuning atau yang biru? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang selalu saling peduli dengan teman-teman. Selanjutnya yang satunya menjaga kebersihan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana ini yang keyakinan? Kuning. Yang kuning. Iya, yang kuning. Kenapa? Karena itu bentuk dari kerjasama dan bentuk dari saling pengertian antara guru dan murid. Ya, karena yang kuning ini adalah bentuk kerjasama dan saling pengertian. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama-sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Jadi keyakinan tadi kembali kita garis bawahi yaitu bentuk kegiatan bekerja bersama, kerjasama, kesepakatan bersama, seperti itu ya. Nah, dari keyakinan ini kita berlanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi direstitusi, diperbaiki sehingga mereka kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Kemudian berikut ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari restitusi ini kita belajar tentang kesalahan kita kemarin sehingga kita tidak mengulanginya. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang hubungannya dari kesalahan pasti setiap orang melakukan kesalahan yang merasa dirugikan akan merasa tidak enak. Nah, dari restitusi ini kita bisa memperbaiki hubungannya. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa untuk melakukan restitusi, tetapi tawaran. Mau atau tidak kamu memperbaiki? Mau atau tidak kita melakukan restitusi? Seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk
dalam diri. Jadi ini adalah termasuk internal, dari internal masing-masing pribadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang menjadi dasar kamu melakukan kegiatan atau tindakan itu apa? Nah, kita mencari dulu dasarnya apa. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dari restitusi kita bisa tahu, oh kesalahan saya kemarin di sini, sehingga inilah yang paling baik untuk memperbaiki diri karena ini lahir atau datang dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, tidak menghakimi tetapi memberi solusi. Selanjutnya yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga murid tersebut diterima kembali oleh kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, berikut ini gambar segitiga restitusi, nggih. Baiklah, saya rasa cukup untuk pemaparan saya hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan? Pas? Jika tidak ada, maka presentasi saya tutup dan ini adalah hasil kerja saya untuk aksi nyata calon guru penggerak dari Kabupaten Blitar. Atas perhatian dan waktunya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.